Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan matematika wajib kelas 11. Di sini masih bab 1. Ini bagian yang terakhir ya, yaitu tentang aplikasinya dari barisan dan deret. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang rumus-rumus barisan dan deret, baik itu aritmatika dan geometri. Nah, sekarang kita belajar aplikasinya atau penerapannya. Ya, buat apa sih rumus barisan dan deret yang kita pelajari itu, untuk apa aja? Nah, di sini dibahas kalau di LKS halaman 21 sampai 22. Ya, yang pertama kita bahas dulu penerapan yang pertama, yaitu pada perhitungan pertumbuhan penduduk. Yang namanya penduduk kan tiap tahun itu tumbuh ya, semakin banyak, ada yang semakin banyak gitu kan, ada yang semakin menurun. Nah, di sini pertumbuhan berarti semakin banyak ya, semakin banyak. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, di situ diketahui jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun 2012 berjumlah 2 juta dengan tingkat pertumbuhannya 1%. Berapa jumlah penduduk pada akhir tahun 2019? Nah, di sini kita diminta untuk menghitung ada berapa jumlah penduduk pada tahun 2019 jika pertumbuhannya adalah 1% dan jumlah awalnya adalah 2 juta pada tahun 2012. Nah, untuk menjawabnya ya, kita bikin simulasi dulu ya. Di sini misal tahun 2012 ya. Tahun 2012 tadi ada berapa? Ada 2 juta. Kemudian tahun 2013 tumbuh 1%, sehingga 2 jutanya ditambah dengan 1%-nya, yaitu 20.000, jadi 2 juta 20.000. Kemudian tahun 2014 tumbuh lagi 1%, sehingga tadinya 2 juta 20.000 ya, ditambah 1%-nya, sehingga jadi jumlahnya adalah 2 juta 40.200 dan seterusnya. Nah, ini kalau dihitung satu-satu ini membutuhkan waktu yang lama ya. Apalagi kalau tahunnya bukan tahun 2019 tapi tahun 2050 gitu. Itu kan menghitungnya membutuhkan waktu ya. Nah, dengan rumus barisan dan deret kita bisa menghitungnya lebih singkat lagi ya. Karenanya kita gunakan rumus barisan dan deret. Nah, kita ini dulu urutannya seperti ini ya. Pola pikirnya seperti ini. Misalkan kan yang namanya persen kan identik dengan perkalian ya. Perkalian tumbuh 1%, berarti kan pertumbuhannya itu perkalian. Maka di sini yang kita gunakan adalah barisan geometri. Kan sudah dijelaskan ya, kalau aritmatika itu polanya penjumlahan pengurangan. Kalau geometri itu perkalian pembagian. Karena ini persen ya, berarti kan persen kan perkalian, maka kita gunakan barisan geometri ya. Barisan geometri, di mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Diketahui ya, tadi A-nya berapa? Tadi A-nya, suku pertamanya berapa tadi? 2 juta ya kan, 2 juta. Kemudian R-nya, R kan rasio. Rasio itu adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Misalkan sukunya adalah 2 juta 20.000 dibagi dengan suku sebelumnya yaitu 2 juta. Sehingga menjadi berapa? Sehingga menjadi 2 juta 20.000 dibagi 2 juta sama dengan 1,01. Sehingga rumus suku ke n-nya ya menjadi berapa? Yang tadinya UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1, sehingga menjadi A-nya berapa? 2 juta
R-nya tadi udah dihitung 1,01 pangkat N dikurangi 1. Nah, ini sudah jadi nih rumus suku ke N nya untuk mencari tahu berapa ya jumlah penduduk pada suatu tahun berikutnya ya. Nah, yang ditanyakan kan 2019. Kita cari dulu ya, 2019 itu suku berapa? 2012 kan suku pertama, 2013 suku kedua. Terus hitung. Nah, 2019 itu adalah suku ke-8 ya. 2014 suku ketiga, 2015 suku keempat dan seterusnya. Nah, kalau dihitung 2019 itu suku ke-8, maka kita cari suku ke-8-nya ya, U8. Sehingga tadi rumusnya UN sama dengan 2 juta kali 1,01 pangkat N dikurangi 1. Karena kita cari suku ke-8, maka UN-nya diganti U8. 2 juta dikali 1,01, N-nya tadi 8 dikurangi 1. Jadi U8 sama dengan 2 juta dikali 1,01 pangkat 7. Nah, kemudian dihitung U8 2 juta ya, 1,01 pangkat 7-nya 1,0721353521, terus dikali 2 juta dikali ini ya, sehingga sama dengan 2.114.270,70 ya, dibulatkan ya, karena kan yang namanya jiwa kan nggak ada setengah-setengah ya. Masa jiwa setengah ya kan, itu jiwa apa, nggak ada kan, berarti ini dibulatkan. Ya, jadi kalau dibulatkan 7 kan menjadi 1 ya, jadi U8 nya sama dengan 2.114.271. jadi jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 2 juta ini maaf ya, salah, kurang, ini harusnya 2 aja satunya, 2.114.271 jiwa. Nah, sampai di sini gimana? Bermanfaat ya rumus yang kita pelajari ya. Oke. Yang kedua, penerapan barisan dan deret adalah pada perhitungan peluruhan atau penyusutan. Jadi kebalikannya, sebenarnya sama aja, kebalikannya aja. Kalau tadi pertumbuhan ya, kalau sekarang penyusutan. Jadi semakin berkurang gitu. Contohnya di sini pelajaran apa nih? Kimia ya, kalau nggak salah ini. Neutron, elektron, proton itu pelajaran kimia. Nah, di sini ada salah satu contoh ya, suatu neutron dapat pecah menjadi suatu proton dan elektron. Jika terdapat 1 juta neutron ya, pada akhir 1 menit neutron akan berubah sebanyak 2 juta. Berapa neutron yang masih ada setelah 10 menit? Jadi di sini neutron itu akan pecah katanya selama 1 menit sebanyak 2%. Jadi pecah, jadi jumlah neutronnya itu semakin berkurang karena dia memecah menjadi proton dan elektron ya. Jadi neutron 1 menit pecah 2%, 1 menit lagi pecah 2% menjadi proton dan elektron, sehingga yang tadinya 1 juta itu semakin berkurang dan semakin berkurang ya. Itu permasalahannya. Nah, kita diminta untuk mencari jumlah neutron setelah 1 menit ya. Di sini setelah 1 menit. Nah, kita buat simulasinya dulu. Jawab ya. Di awal kan neutronnya ada 1 juta. Ya, kemudian setelah 1 menit 1 jutanya dikurangi 2%-nya. 1 jutanya dikurangi 2%. 2% dari 1 juta ya, jadi sehingga berapa? 980.000 ya, berkurang. Kemudian menit berikutnya berkurang 2% lagi. Menit berikutnya berkurang 2% lagi.
Nah, yang kita cari adalah menit ke-10. Di menit ke-10 nih neutronnya tinggal berapa neutronnya, itu yang ditanyakan. Kita ke pola pikirnya dulu ya. Kan sama ini persen ya. Kalau persen perkalian ya kan, perkalian kan kalau persen. Sehingga yang kita gunakan adalah barisan geometri ya. Jadi karena masih persen ya, persen itu perkalian, maka yang kita gunakan adalah barisan geometri, di mana rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, kemudian diketahui A suku pertamanya berapa tadi? Suku pertamanya 1 juta. Kemudian R-nya kan rasio kan satu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Berarti 980.000 dibagi 1 juta sama dengan 0,98. Ya, jadi R-nya 0,98. Kemudian kita masukkan ke rumus suku umum suku ke N-nya ya. Jadinya tadinya UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 menjadi A-nya berapa? 1 juta, masukkan 1 juta, R-nya udah dapat 0,98 menjadi 1 juta dikali 0,98 pangkat N dikurangi 1. Nah, ini udah jadi rumus suku ke N-nya. Sekarang tinggal mencari yang diminta oleh soal. Yang diminta oleh soal pada menit ke-10 ya, pada menit ke-10 ya. Berarti kita cari menit ke-10 itu suku keberapa ya. Kalau awal itu suku pertama, menit ke-1 suku kedua ya, menit kedua suku ketiga, berarti menit ke-10 itu suku ke-11 ya kan. Ulang lagi, kan awal kan suku pertama, menit ke-1 itu suku kedua, menit kedua suku ketiga, menit ketiga suku keempat gitu kan. Berarti menit ke-10 adalah suku ke-11. Sehingga yang kita cari adalah suku ke-11 atau U11. Tinggal kita masukkan saja ke rumus suku umumnya, rumus suku ke N-nya ya kan, rumus suku ke N-nya ya, tinggal diganti UN-nya, tadinya UN jadi U11 ya, 1 juta 0,98, N-nya diganti 11 ya, karena kita mencari suku ke-11, ganti 11 dikurangi 1, jadi U11 nya sama dengan 1 juta. 1 juta dikali 0,98 pangkat 10 ya, jadi U11 sama dengan 1 juta dikali 0,817072869. Jadi U11 nya tinggal dikali 1 juta dikali 0,817072869. Jadi U11 nya sama dengan 817.072,809 dan dibulatkan ya, supaya tidak ada komanya ya, 8 dibulatkan 1 jadi 3 kan. Jadi U11 nya dengan 817.073. Jadi jawabannya pada menit ke-10 neutron yang masih ada sebanyak 817.073 neutron. Nah, sekarang kita ke penerapan yang ketiga ya. Tadi yang pertama pertumbuhan, kemudian yang kedua peluruhan atau penyusutan ya. Sekarang yang ketiga bunga majemuk ya. Bunga majemuk berarti kalau bunga itu semakin bertambah ya kan. Berarti sebenarnya ini yang ketiga ini kasusnya itu sama kayak yang pertama, yaitu pertumbuhan ya. Kita lihat saja di sini ada contoh, dia menabung uang di bank sebesar 1 juta dengan suku bunga 5% per tahun. Apabila uang itu tidak pernah diambil, berapa besar tabungan dia setelah 5 tahun? Itu kan berarti tabungan dia
semakin tumbuh kan, berarti ini sebenarnya sama aja perhitungannya kayak pertumbuhan ya, kayak pertumbuhan penduduk yang tadi tuh. Nah, kita langsung ke simulasinya. Jawab ini tuh kan, ini kasusnya sama seperti contoh 1, yaitu pertumbuhan. Ya, awal dia nabung 1 juta. Kemudian di tahun pertama dia dapat bunga kan. Bunganya berapa persen? 5%. Berarti 1 juta ditambah dengan bunganya. Jadi 1 juta 50.000. Kemudian tumbuh. Yang ditanyakan adalah tahun kelima. Ya, tahun kelima. Nah, kalau kita hitung satu-satu ini membutuhkan waktu. Sehingga kita pakai saja rumus barisan. Nah, sekali lagi ini berkaitan dengan persen. Kalau persen kan perkalian ya, jadi kita gunakan rumus barisan geometri kan, karena perkalian, sehingga sama ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 ya. Sementara A nya suku pertamanya adalah 1 juta, kita ketahui A 1 juta, R nya berarti rasio dibagi ya, suku dibagi dengan suku sebelumnya. 1.050.000 dibagi 1 juta sama dengan 1,05. Maka rumusnya menjadi UN sama dengan 1 juta dikali 1,05 pangkat N dikurangi 1. Sekarang kan yang ditanyakan tahun kelima. Berarti tahun kelima itu suku keberapa? Kalau awal itu suku pertama, tahun ke-1 suku kedua, tahun kedua suku ketiga, berarti tahun kelima suku ke-6 ya kan? Kan awalnya suku pertama, tahun ke-1-nya suku kedua, tahun kedua suku ketiga, tahun keempat suku kelima, berarti tahun kelima suku ke-6. Nah, jadi kita cari suku ke-6 atau U6. Sehingga rumusnya tadi UN sama dengan 1 juta dikali 1,05 pangkat N dikurangi 1. Sekarang diganti U6. U-nya jadi U6 1 juta 1,05 ya, N-nya 6 dikurangi 1. Jadi U6 sama dengan 1 juta dikali 1,05 pangkat 5. Sehingga didapat menjadi U6-nya adalah 1.276.281,5625. Atau dibulatkan ya, 5 itu sudah bisa ke 1 ya. Jadi besar tabungan dia setelah 5 tahun adalah 1.276.282. Nah, ini penerapan barisan dan deret pada perhitungan bunga. Ilmu apa itu? Bunga itu biasanya ilmu ekonomi ya. Ya, ekonomi. Ya, sekarang penerapan berikutnya ada di perhitungan anuitas. Anuitas itu berkaitan sama pelajaran ekonomi ya, Jadi kita harus paham dulu ini maksud dari anuitas itu apa sih sebenarnya anuitas ya. Kita jelaskan dulu bahwasanya anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah tetap. Contohnya kayak bayar kredit itu ya. Bayar kredit itu tetap kan, misal bayar kredit per bulan 100.000. Nah, itu tuh anuitas ya, pembayaran dengan jumlah tetap. Serangkaian pembayaran dengan jumlah tetap. Nah, itu namanya anuitas. Jadi anuitas itu sama ya, bayar bulan pertama, bayar bulan kedua, bayar bulan ketiga, sampai terakhir itu dia tetap. Nah, itu namanya apa? Kredit itu adalah anuitas. Nah, di mana anuitas itu adalah gabungan dari angsuran pokoknya sama bunganya. Jadi bunganya disatuin sama angsuran pokoknya, jadilah anuitas ya. Nah, kalau dibuat tabel seperti ini
Ya, ini angsuran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ini angsuran pokoknya, ini bunganya. Ya, ini anuitas. Nah, ini pinjamannya. Biasanya seperti ini tabelnya, ya. Ini anuitas tuh nih, jadi sama misalkan 100.000 berarti 100.000 semua. Nah, ini beda-beda nih. Bunganya mengikuti pinjamannya tinggal berapa. Ini angsuran pokoknya. Angsuran pokok itu simbolnya A. Bunga itu adalah M dikali tingkat bunganya I itu tingkat bunga ya. Anuitas itu A, pinjaman itu biasanya M. Nah, ini biasanya seperti ini. Tabelnya seperti ini. Nah, sekarang kita bahas anuitas ya. Kita awali dengan menemukan rumus angsuran dulu. Ya, misalkan akhir tahun ke K ya, berarti anuitas K ya. K sama dengan angsuran ditambah bunga. Angsuran K ditambah bunga K, ya kan? Yang tadi kan yang namanya anuitas kan gabungan antara angsuran pokok sama bunga kan. Nih, angsuran pokok ditambah bunga. Jadi karena ini tahun ke K, berarti anuitas K sama dengan angsuran pokok K ditambah bunga K. Nah, pada akhir tahun berikutnya berarti K plus 1 ya. Berikutnya, selanjutnya berarti K plus 1. Tahun selanjutnya K plus 1. Berarti anuitas K plus 1 sama dengan angsuran K plus 1 ditambah bunga K plus 1. Ya. Sampai di sini ya. Seperti itu. Nah, kan anuitas kan sama ya. Anuitas itu selalu sama. Berarti AK sama dengan AK plus 1. Ya kan? Nah, AK itu kan tadi AK itu adalah A kecil K ditambah B K ya, B kecil K sama dengan AK plus 1 plus BK plus 1 ya. Atau kalau dibalik berarti AK plus 1 ditambah BK plus 1 ya, sama dengan AK ditambah BK. Nah, kemudian BK plus 1 nya kita pindah ruaskan ya, tadinya positif jadi negatif, sehingga AK plus 1 sama dengan AK ditambah BK dikurangi BK plus 1. Nah, AK plus 1 sama dengan AK ditambah, nah ini BK dikurangi BK plus 1 ini nantinya akan menjadi I dikali AK ya, I dikali AK sama dengan AK plus 1 sama dengan AK ya. Ini sifat distributif, K-nya dikeluarkan ya, K-nya dikeluarkan, AK ya, AK-nya dikeluarkan, AK ya, dalam kurung 1 plus I. Ini kenapa seperti ini? Ini menggunakan sifat distributif. Sehingga kalau A2 berarti AK dalam kurung 1 ditambah I ya. Kalau A3 berarti A2 ini bukan AK ya, ini A1 ini. A1 1 plus I. Ini A3 sama dengan A2 1 plus I. Sama dengan A2 kan A ya, ini enggak ada K-nya nih. A dalam kurung 1 plus I. Nah, ini 1 plus I. Sehingga sama dengan A1 plus I kuadrat. Ya, 1 plus I nya kan ada 2. 1 plus I kali 1 plus I jadi 1 plus I kuadrat. Jadi angsuran pokok itu secara umum dapat ditulis ya, rumus angsuran pokok ini AN sama dengan A dikali 1 plus I kuadrat. Nah, sekarang kita menghitung anuitas dengan deret ya.
menghitung anuitas dengan deret. Suatu pinjaman sebesar M akan dilunasi dengan N anuitas sebesar A dan besarnya suku bunga adalah I. Definisi anuitas. Anuitas kan A sama dengan A plus B ya. Angsuran ditambah bunga. Itu kan anuitas ya. Dan bunga itu kan modal dikali persentase bunganya ya kan. Bunga itu adalah pinjamannya dikali suku bunganya, persentase bunganya berapa, itu menghasilkan bunga. Maka anuitas sama dengan angsuran ditambah kan B nya M kali I ya, berarti B nya diganti M kali I gitu. Nah, angsuran sama dengan pokok pinjaman ya, angsuran sama dengan pokok pinjaman. Maka angsuran 1, angsuran 2, angsuran 3 ditambah terus sampai angsuran keberapa batasnya itu sama dengan pinjamannya ya, M pinjamannya. Angsuran 1 ditambah A1. Nah, ini mengikuti tadi ya rumus angsuran ya. Kalau A1 jadinya A ya. Kemudian A2 tadi di sini A2 ini A1 plus I ya kan. 1 plus I. A3-nya 1 A3-nya menjadi A1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat 2 dan seterusnya ya, dan seterusnya sama dengan maksudnya ditambah A1 pangkat 1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 sama dengan M ya. Nah, itu penjabarannya ya, penjabarannya. Jika kita perhatikan deret di atas itu membentuk deret geometri ya kan, deret geometri tuh, deret geometri pangkat 3 pangkat 4 sampai pangkat N dikurangi 1, dimana suku pertamanya ini A1 dan rasionya adalah 1 plus I ya, ini rasionya. Lalu banyaknya suku adalah N kan. Kita gunakan deret ya, ini sudah ada penjumlahannya, berarti kita sudah masuk ke deret ya, bukan barisan tapi deret. Nah, rumus jumlah N suku pertama pada deret geometri adalah Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R, untuk R kurang dari 1 ya. Kalau R-nya kurang dari 1 kita pakai rumus ini. Kalau R-nya lebih dari 1 maka kita pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Karena R lebih dari 1 kan, ini kan 1 ditambah I berarti kan lebih dari 1, berarti R-nya lebih dari 1, berarti kita pilih rumus yang ini ya, rumus yang kanan ya. Dan Sn kan sama dengan M ya, pinjamannya. Yang dimaksud Sn ini adalah pinjamannya, sehingga rumusnya ya tadi ini dijumlahkan pakai rumus jumlah deret geometri ya. Sn-nya adalah M ya, Sn-nya ini adalah M menjadi M-nya, maka rumus yang ini menjadi ini ya, menjadi A suku pertama ya, R ini R-nya 1 plus I ya, tadi R-nya 1 plus I pangkat N dikurangi 1 per R ya, ini kan per R dikurangi 1 ya, R karena R-nya 1 plus I berarti 1 plus I dikurangi 1 sama dengan M. Nah, ini dipindahkan ya, pembagian ini dipindahkan ke sebelah kanan jadi
perkalian ya, di perkalian ini. Terus ini kan perkalian dipindah ruaskan lagi ke kanan jadi pembagian. Jadi A1 sama dengan M 1 ditambah I dikurangi 1 per 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Sehingga ini kalau dikali ya, M kali 1 M kali I jadi MI. Oh bukan, ini dikurangi dulu ya, 1 dikurangi 1 kan habis ya, jadi I, jadi M dikali I jadi MI. Jadi A1 sama dengan M kali I per 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Nah sehingga anuitas ya, sekarang anuitas sama dengan A plus M dikali I yang tadi di awal itu, yang di awal. Nah ini ya, anuitas sama dengan angsuran ditambah bunga ya, M kali I. Maka ya A sama dengan A-nya sudah diketahui tadi ya, A-nya yang ini nih, yang ini ya, jadi kita pindahkan ke sini, M kali I ya, seterusnya plus MI ya. Jadi anuitas sama dengan ini disamakan penyebutnya ya, jadi ini disamakan penyebutnya. Kalau ini kan M kali I kan nggak ada penyebutnya, disamakan penyebutnya adalah 1 plus I pangkatnya dikurangi 1, kayak kita menjumlahkan pecahan itu ya, sehingga menjadi MI ditambah MI ya, ini dikali 1 plus I pangkatnya dikurangi 1. Kemudian kita jabarkan anuitas sama dengan M kali I ditambah M kali I, kita distribusikan ya, M kali I kali ini terus M kali I kali min 1 ya, sama dengan ini. Nah, kemudian MI dikurangi MI habis ya, jadi tinggal 1 MI nya, M dikali I 1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Nah ini persamaan yang kedua. Kemudian A sama dengan ya, ini kita sederhanakan dikali dengan sesuatu yang sama ya, ini kali ini kan 1 sebenarnya, dikali dengan sesuatu yang sama, sehingga nanti ini bisa disederhanakan ya. Ini dikali ini habis jadi MI nya saja, ini dikali ini jadi apa nih, 1 dikurangi 1 per 1 ditambah I pangkat N ya. Ini didistribusikan 1 kali ini kan, ini dibagi ini kan habis, jadi tinggal 1 min 1 kali min 1 kali ini, 1 kali ini jadi min kan, min 1 per 1 plus I pangkat N, atau ini pangkat positif kalau dinaikkan jadi pangkat negatif ya. Jadi rumusnya adalah anuitas sama dengan M kali I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N. Nah udah sama kan, sekarang di buku kan di LKS rumusnya sama ya, kayak ini ya, sama kayak ini. Nah itu asal usulnya bisa seperti ini tuh karena rumus barisan deret geometri dan jumlah deret geometri, jadilah rumus seperti ini. Nah itu ya. Nah sekarang kalau di penerapannya ya tinggal kita terapkan saja rumus yang sudah jadi ya, anuitas sama dengan M kali I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N ya, dimana di soal M nya pinjamannya 400.000, bunganya 3%, jangka waktunya 5 tahun.
Ini mah tinggal diterapkan saja ya, digunakan saja. Ini rumus sudah jadi ya. Ya, tapi asal usul rumus ini tuh, dan maksudnya sih asal usul rumus ini tuh dari penerapan deret geometri dan jumlah deret geometri yang tadi sudah dijelaskan. Rumusnya jadi 400 kali 3/100 kan 3%-nya 3/100 per 1 dikurangi 1 plus 3/100 pangkat min 5 gitu kan. Ini 400.000 kali 3% jadi 12.000 per 1 dikurangi ini 1 ditambah, kalau dibuat desimal 0,03 ya, jadi 1,03 pangkat min 5. Jadi A sama dengan 12.000, 1 dikurangi ini 1,03 pangkat min 5 jadi 0,8626 08784. Jadi anuitasnya sama dengan 12.000 per 0,13739 12 12 156 gitu. Jadi anuitasnya sama dengan 87.314 1,83. Nah, ini anuitasnya. Jadi cicilannya kalau pinjam 400.000 dengan bunga 3% selama 5 tahun itu cicilannya ini per tahunnya ya. Per tahunnya 87.000. Ini contoh saja ya, contohnya per tahun. Biasanya sih cicilan itu per bulan ya. Nah, itu. Nah, sampai di sini penjelasannya. Silakan latihannya dikerjakan ya, halaman 22 sampai 23, uji kom 7 nomor 1 dan 3. Kerjakan seperti contoh ya yang sudah dibahas. Sampai di sini dulu pembahasan matematika wajib kelas 11. Selamat belajar dan sukses selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.